Baik, sebelumnya mohon maaf kepada rekan-rekan semuanya, terjadi sedikit kesalahan. Baik, kami ulangi. Untuk materi yang pertama adalah cooperative learning. Cooperative learning. Menurut David W. Johnson, 2010, nomor 4, pembelajaran kooperatif merupakan proses belajar mengajar yang melibatkan penggunaan kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan siswa untuk bekerja bersama-sama di dalamnya guna memaksimalkan pembelajaran mereka sendiri dan pembelajaran satu sama lain. Model-model cooperative learning ada 3. Yang pertama, Jigsaw. Yang kedua, NHT. Yang ketiga, START. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ade. Kepada Ade dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yaitu materi selanjutnya tentang model Jigsaw, yaitu pengertian dari sudrajat dan model pembelajaran Jigsaw merupakan jenis pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana kelompok tersebut beranggotakan beberapa orang dan bertanggung jawab untuk menguasai bagian materi yang telah ditentukan, dan selanjutnya harus mengajarkan materi yang telah dikuasai kepada kelompok lain. Kedua, Agus Suprijono menjelaskan bahwa model pembelajaran Jigsaw adalah pembelajaran kooperatif di mana mengajar membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil. Ketiga, Arens mendefinisikan model pembelajaran Jigsaw sebagai pembelajaran kooperatif yang membentuk beberapa siswa menjadi kelompok dan bertanggung jawab terhadap materi yang telah disampaikan. Keempat, Husna. Arti model pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran yang fokus belajar dengan berkelompok. Selanjutnya, B. Karakteristik. Karakteristik model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, setiap kelompok terdiri atas sampai 6 orang dengan memperhatikan keberagaman. Kedua, setiap anggota mempunyai tanggung jawab sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan materi yang telah dikuasai. Ketiga, terdapat kelompok ahli dan kelompok asal yang bekerja sama. C. Langkah-langkah. Menurut Rusman, langkah atau sintak model pembelajaran Jigsaw sebagai berikut. Yang pertama, membuat kelompok belajar terdiri dari 4-6 orang. Kedua, setiap kelompok diberi sub materi yang berbeda. Ketiga, setiap kelompok harus berdiskusi mengenai sub materi yang telah diberikan dan memutuskan ahli yang bergabung ke tim ahli. Keempat, anggota dari tim ahli akan mendiskusikan konsep yang ada dan menghubungkan satu dengan lainnya. 5. Tim ahli dibimbing untuk mendiskusikan tentang materi yang ada dan saling membantu memahami materi yang telah diberikan. 6. Setiap kelompok akan menjelaskan ahli diskusinya di depan kelas. 7. Guru mengadakan kuis di akhir pembelajaran. 8. Siswa menyelesaikan kuis. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ade. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dina. Kepada Dina dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai tipe kooperatif yang kedua, yaitu number head together atau sering kita sebut NHT. Pengertiannya yang dikemukakan oleh Trianto pada 2007 yaitu
bahwa number head together ini merupakan penomoran berpikir bersama, yang merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional. NHT ini dikembangkan oleh Spencer Kagan yaitu pada tahun 1993. Dia mengatakan bahwa memberikan kesempatan pada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang tepat. Selain itu, NHT ini mendorong untuk meningkatkan semangat kerjasama tim dalam berkelompok. Karakteristik dari number head together ini yang pertama itu kelompok bersifat heterogen. Artinya kelompok ini memiliki perbedaan dari jenis kelaminnya, akademik, ras, dan suku. Yang kedua itu ada setiap anggota kelompok memiliki nomor kepala yang berbeda-beda. Di sini dalam satu kelompok itu, misalnya kelompok A memiliki misalnya beranggotakan 4, maka di situ akan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, yang ketiga itu berpikir bersama atau bekerja sama. Di sini dalam satu kelompok mereka berdiskusi bersama tentang pertanyaan yang akan diberikan oleh guru. Baik, selanjutnya langkah-langkah dari number head together ini yang dikemukakan oleh Trianto bahwa yang pertama itu penomoran siswa dibagi dalam beberapa kelompok secara heterogen yang terdiri dari 4 sampai 6 orang dan setiap anggota kelompok diberi nomor. Seperti karakteristiknya tadi bahwa dalam satu kelompok itu akan memiliki nomor-nomor tersendiri. Nah, yang kedua itu mengajukan pertanyaan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Di sini maksudnya guru yang akan memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. Nah, yang ketiga itu siswa diberi waktu berpikir dan bekerja sama. Berpikir bersama ini artinya menyatukan pendapatnya terhadap jawaban pertanyaan dan meyakinkan tiap anggota dalam timnya mengetahui jawaban itu. Nah, di sini guru memanggil salah satu nomor tertentu. Kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangannya dan menjawab pertanyaannya. Maksudnya di sini guru akan memberikan pertanyaan dan setiap anggota dengan nomor yang sama. Misalnya ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, di anggota ini memiliki, jika gurunya memanggil nomor 2, nah maka semua nomor 2 ini akan mengajukan tangannya dan akan menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Baiklah, kesimpulan dari langkah-langkah number head together ini adalah pembelajaran kooperatif tipe NHT, yaitu dengan dibentuknya kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang, setiap anggota kelompoknya diberi nomor sebagai identitas dan untuk menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh guru. Baik, itu sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu STAT. A. Pengertian. STAT merupakan singkatan dari Student Teams Maaf teman-teman. Saya ulangi, yaitu pengertian. STAT merupakan singkatan dari Student Teams Achievement Division yang berarti divisi prestasi tim siswa. Model ini dikembangkan oleh Robert Selvin dan rekan-rekannya di Universitas Johns Hopkins. Menurut Robert Selvin mengungkapkan bahwa model pembelajaran STAT adalah strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan suatu tim berkemampuan majemuk, berlatih untuk mempelajari konsep dan keahlian secara bersama-sama. Selvin dalam Suharti dan Rohima 2016 halaman 83. Menurut Rusman, model pembelajaran STAT adalah model yang dalam pembelajarannya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang yang mempunyai keragaman dalam kemampuan jenis, kelamin, hingga sukunya. Rusman 2018. Menurut Anas, pembelajaran kooperatif tipe STAT adalah pembelajaran yang terdiri dari 5 komponen utama dalam pembelajaran, yaitu penyajian kelas, belajar dalam kelompok, pengerjaan, kuis, skor,
pengembangan dan penghargaan terhadap kelompok. ANAS 2014 halaman 57. B. Karakteristik STAT. 1. Pencapaian tujuan dan motivasi. 2. Pembagian kelompok siswa yang dibagi ke dalam beberapa kelompok terdiri dari 4-5. 3. Presentasi dari guru. 4. Kegiatan belajar dalam tim atau kerja tim. 5. Kuis evaluasi. 6. Penghargaan prestasi atas keberhasilan kelompok. Baik, saya kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cindy. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah STAT. Menurut Nisbrook dan Edmerit, pada tanggal 23 November tahun 2007, secara umum STAT itu dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, membentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang secara heterogen. Maksudnya itu dalam satu kelompok itu campuran, baik menurut prestasinya, jenis kelaminnya, suku, agama, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yakni guru itu menyajikan pelajaran atau guru itu yang menyampaikan materi terlebih dahulu. Yang ketiga, guru itu memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompok. Kemudian guru memberikan yang nomor 3, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Nah, anggota kelompok itu yang sudah memahami materi diharapkan menjelaskan apa yang sudah dimengertinya kepada anggota kelompok yang lain sampai setiap anggota kelompok tersebut memahami materi yang dimaksud. Yang keempat, yakni guru memberikan kuis atau pertanyaan kepada seluruh siswa pada saat mengerjakan kuis atau pertanyaan ini, siswa harus bekerja sendiri. Yang kelima, memberikan evaluasi atau memberikan perbaikan. Dan yang terakhir adalah menghargai upaya hasil belajar, baik upaya individu maupun kelompok. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsa. Mungkin hanya sekian materi yang dapat kami paparkan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi masukan dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan dan saran, dipersilakan untuk raise hand. Baik, sepertinya tidak ada. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Fadila Aprilia kami persilakan. Baik, terima kasih moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Perkenalkan, nama saya Fadila Aprilia dengan NIM 20129133. Di sini saya akan menambahkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Demikian pula dengan pembelajaran kooperatif. Adapun kelebihan cooperative learning menurut Jarolimex dan Parker dalam bukunya yaitu Is Johnny tahun 2009 di halaman 24 adalah yang pertama, saling ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. Dan yang keempat, suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. Yang kelima, terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan guru. Yang keenam, memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi. Selanjutnya yaitu kelemahan model pembelajaran cooperative learning. Yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu, memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai. Yang ketiga,
Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, saat diskusi kelas terkadang didominasi seseorang. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fadila Aprilia. Selanjutnya, penambahan materi kepada Rati Sabrina, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Rati Sabrina dengan NIM 2012-9331. Di sini saya akan menambahkan sedikit materi mengenai kelebihan dan kekurangan cooperative learning tipe Jigsaw. Yang pertama yaitu kelebihan. Pembelajaran Jigsaw memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Yang kedua, pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat. Dan yang ketiga, metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam berbicara dan berpendapat. Ya, yang kedua yaitu kekurangannya. Dalam penerapan Jigsaw sering dijumpai beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tenaga ahli. Yang ketiga, siswa yang cerdas cenderung merasa bosan. Dan yang keempat, siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti proses pembelajaran. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rati Sabrina. Selanjutnya, penambahan materi kepada Tiara Ayu Delviahri, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Tiara Delviahri dari kelompok 7 izin menambahkan materi mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pertama, kelebihan. Tipe STAD memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah. Kemudian, memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah. Selanjutnya, mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa menghargai, menghormati pribadi temannya, dan menghargai pendapat orang lain. Kemudian, kelemahan model pembelajaran ini yaitu kerja kelompok hanya melibatkan mereka yang mampu memimpin dan mengarahkan mereka yang kurang pandai dan kadang menuntut tempat yang berbeda serta gaya mengajar berbeda. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukannya keterampilan guru dan dalam manajemen kelasnya. Guru mampu menyatukan siswa dengan berbagai keanekaragaman dalam kelompok-kelompok kecil sehingga dapat mengatasi kelemahan dalam penggunaan model pembelajaran ini. Sekian penambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tiara Ayu Delviahri. Selanjutnya kepada Sri Wahyu Meta, kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Sri Wahyu Meta, NIM 20129100, izin menambahkan materi tentang sintaks-sintaks model pembelajaran NHT. Menurut Suprijono, yaitu yang pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Guru berperan menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pelajaran, dan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. 2. Mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan. Guru berperan mendemonstrasikan keterampilan yang benar, menyajikan informasi tahap demi tahap. 3. Membimbing pelatihan. Guru berperan merencanakan dan memberi pelatihan awal. 4. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Guru berperan mengecek apakah peserta didik telah berhasil melakukan tugas dengan baik, serta memberikan umpan balik. 5. Memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan. Guru berperan mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjutan dengan pelatihan khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Wahyu Meta. Baik, selanjutnya penambahan materi selanjutnya kepada Ridho Rahman, kami persilahkan.
Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Ridho Rahman dari kelompok 2 ingin menambahkan materi terhadap kelompok penyaji. Yang ingin saya tambahkan yaitu kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT menurut Handayana. Nah, kelebihannya yang pertama yaitu membiasakan peserta didik agar mampu bekerja sama dan menghormati ide orang lain. Lalu yang kedua, melatih peserta didik agar mampu menjadi tutor sebayanya. Yang ketiga, memupuk rasa kebersamaan. Yang keempat, membuat peserta didik menjadi terbiasa dengan perbedaan. Lalu untuk kelemahan dari tipe ini yaitu yang pertama, peserta didik yang sudah terbiasa dengan cara konvensional akan sedikit kewalahan. Lalu yang kedua, pendidik harus memfasilitasi peserta didik. Yang terakhir, kelemahannya yaitu tidak semua siswa akan mendapat giliran terhadap tipe ini. Mungkin hanya itu tambahan dari saya. Semoga dapat diterima oleh kelompok penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ridho Rahman. Selanjutnya kepada Vanessa Putri kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Vanessa Putri dengan NIM 2012970 dari kelompok 7 izin menambahkan sedikit materi tentang tujuan model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together atau NHT. Menurut Ibrahim dan Herdian tahun 2009 halaman 7, ada 3 tujuan yang dicapai dalam pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT. Yang pertama, meningkatkan kinerja siswa dengan tugas-tugas akademik. Yang kedua, siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain yaitu berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat, bekerja dalam kelompok. Berdasarkan pendapat di atas, dengan adanya model pembelajaran kooperatif tipe NHT diharapkan dapat meningkatkan kinerja siswa dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Siswa dapat menerima berbagai latar belakang teman-temannya, dan siswa dapat mengembangkan keterampilan sosialnya. Cukup sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vanessa Putri. Baik, mungkin hanya sekian sesi penambahan materi. Selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Sri Wahyu Meta kami persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Sri Wahyu Meta, NIM 2012910. Izin bertanya, bagaimana keterkaitan antara ketiga tipe model pembelajaran cooperative learning? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sri Wahyu Meta. Dan sebelumnya kepada rekan-rekan yang bertanya, mohon untuk mengetikkan pertanyaannya di forum chat. Baik, selanjutnya kepada Fadila Aprilia, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Fadila Aprilia dengan NIM 20129133. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu jelaskan seberapa pentingnya cooperative learning dalam pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fadila Aprilia dan mohon untuk mengetikkan pertanyaannya di forum chat. Baik, selanjutnya kepada Rati Sabrina, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rati Sabrina dengan NIM 20129331. Di sini saya bertanya mengenai apakah ada kendala dalam menerapkan model pembelajaran cooperative learning. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rati Sabrina.
Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Arsi Oktaviana, kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Arsi Oktaviana ingin bertanya, apakah metode pembelajaran cooperative learning ini cocok ditetapkan untuk semua jenjang pendidikan? Mungkin terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Arsi Oktaviana. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sepertinya tidak ada, dan kami memohon waktunya untuk mencari jawaban terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan moderator. Baik, kepada Dina Sri Wahyuni, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Wahyumeta. Yang pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara ketiga tipe model pembelajaran cooperative learning? Nah, jadi dari pemahaman saya itu tipe model pembelajaran kooperatif ini menurut saya itu tidak berkaitan, akan tetapi mereka memiliki persamaan yang di mana tipe-tipe dari pembelajaran cooperative learning ini mengedepankan pemanfaatan kelompok-kelompok siswa, di mana prinsipnya itu berpegang teguh dengan kelompok-kelompok. Nah, setiap siswa yang ada dalam satu kelompok itu harus mempunyai tingkat kemampuan yang heterogen. Begitu juga dengan tipe Jigsaw memiliki kelompok yang heterogen, tipe STAT memiliki tipe heterogen, juga dengan NHT memiliki kelompok yang heterogen. Itu dari jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dina Sri Wahyuni. Baik, kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Dina Sri Wahyuni? Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan lagi kepada penanya, Sri Wahyumeta. Apakah jawaban dari kelompok kami dapat dipahami? Terima kasih kelompok penyaji. Alhamdulillah saya sudah paham atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali. Izin moderator menjawab pertanyaan. Baik, kepada Salsabila Aulia kami persilahkan. Baiklah, saya Salsabila Aulia, perwakilan dari kelompok penyaji, izin menjawab pertanyaan dari Rati Sabrina. Apakah ada kendala dalam menerapkan model pembelajaran cooperative learning ini? Jadi kendala yang biasanya dihadapi oleh guru itu ketika membagikan siswa dalam beberapa kelompok yang heterogen. Hal ini dikarenakan guru itu tidak bisa memastikan kemampuan siswa dengan tepat. Nah, bila mana terjadi persaingan yang negatif baik antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok dalam kelas atau kelompok besar, maka itu hasilnya itu pasti akan lebih buruk. Dan jika terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok yang dibentuk itu, kemungkinan itu akan mempengaruhi kelompoknya sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila Aulia. Baik, kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari Salsabila Aulia, kami persilakan.
Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan lagi kepada penanya Rati Sabrina. Apakah jawaban dari Salsabila Aulia dapat dipahami? Baiklah, terima kasih kepada moderator dan kelompok penyaji yang sudah menjawab pertanyaan saya. Jawabannya dapat saya terima dan saya pahami. Baik, terima kasih kembali. Izin moderator ingin menjawab pertanyaan. Baik, dipersilakan. Baik, saya Cindy Lamriana Sution dari kelompok penyaji ingin menjawab pertanyaan dari Arsi. Adapun pertanyaannya yaitu apakah metode pembelajaran cooperative learning cocok dipakai untuk semua jenjang pendidikan? Cooperative learning bisa dilakukan di semua jenjang dan satuan pendidikan, baik di SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi atau sederajat. Penerapan model ini di setiap jenjang memerlukan strategi yang baik, di satuan jenjang SD maupun sederajat. Perlu diperhatikan lebih karena tahap awal mendidik anak untuk melatih berkomunikasi dan bersosialisasi dengan teman sederajat di SMP dan di SMA atau sederajat sangat bagus untuk melatih anak mulai berani mengeluarkan pendapat, berani tampil presentasi, mengkomunikasikan hasil kelompoknya di perguruan tinggi atau sederajat. Tentu sangat bagus untuk melatih bernegosiasi dan kemampuan lainnya yang sangat bermanfaat ketika mereka terjun di masyarakat maupun di lingkungan kerjanya. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy Lamriana Sution. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dari Cindy, kami persilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah dapat memahami jawaban yang disampaikan oleh Cindy? Terima kasih moderator beserta Cindy yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya insya Allah paham. Baik, terima kasih kembali kepada Arsi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Fadila Aprilia yang akan saya jawab sendiri. Yang mana pertanyaannya, jelaskan seberapa penting cooperative learning dalam pendidikan di Indonesia. Menurut saya, pendidikan cooperative learning cukup penting dalam pendidikan di Indonesia. Ada dua alasan mengapa cooperative learning penting dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri dan orang lain, serta dapat meningkatkan harga diri. Yang kedua, pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Dan dua alasan tersebutlah maka pembelajaran cooperative learning cukup penting dalam pendidikan di Indonesia. Mungkin hanya sekian jawaban dari saya. Kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban,
Saya persilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, kepada Putri Zikrillah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Putri Zikrillah ingin menambahkan di mana pertanyaannya yaitu jelaskan seberapa pentingnya cooperative learning dalam pendidikan Indonesia. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Seperti yang pernah kita alami pada jenjang pendidikan sebelumnya, di SD, di SMP, ataupun di SMA, kita sudah menggunakan model ini, contohnya saat mengerjakan tugas kelompok pada mata pelajaran tertentu. Jadi menurut saya pembelajaran cooperative learning sangat penting diterapkan dalam pendidikan di Indonesia karena dalam model pembelajaran ini siswa bebas berpendapat. Selain itu, model pembelajaran kooperatif juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan keterampilan bertanya dan membahas suatu masalah, memberikan kepada siswa untuk lebih intensif mengadakan penyelidikan mengenai suatu kasus atau masalah dan mengembangkan bakat kepemimpinan. Sekian tambahan jawaban dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Zikrillah. Kepada rekan-rekan yang lain yang ingin menambahkan jawaban, kami persilahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban. Saya kembalikan lagi kepada penanya. Apakah dapat Baik, terima kasih moderator dan Putri Zikrillah yang sudah menjawab pertanyaan saya. Alhamdulillah saya sudah paham terhadap jawaban yang diberikan. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kembali. Baik, kepada teman-teman semuanya untuk on cam terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada teman semuanya. Baik, mungkin hanya sekian diskusi kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 5, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.